Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan saat teduh hari ini, Minggu 5 Desember 2021. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Allah Bapa, kami rindu lebih lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan pengertian dan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan seluruh firman yang kami dengarkan. Firman Tuhan yang memerdekakan dan memperbaharui pikiran kami, sehingga menjadi selaras dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara yang terkasih, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah fungsi utama rumah ibadah, yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Saudara-saudara boleh membaca sendiri pasal ini. Tidak dapat disangkal, bait suci yang didirikan Raja Salomo dengan teknik sipil dan arsitektur masa itu sungguh megah, dengan ukuran bagian dalam panjang 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Semua dindingnya dilapisi kayu aras. Bahkan ruang Maha Kudus serta perkakasnya dilapisi emas seluruhnya, menjadikan bait suci gedung terhebat di seluruh Israel pada masa itu. Waktu pembangunannya adalah sekitar 7 tahun. Namun demikian, yang layak menjadi fokus adalah firman Allah kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Kelihatannya penulis kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga bangunan rohani rakyatnya. Bait suci itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani umat. Menarik disimak pula, di mata Allah, nasib suatu bangsa terletak di tangan pemimpin. Allah menegaskan, selama Salomo hidup mentaati aturan yang ditetapkan Allah, dia boleh berharap akan kesetiaan Allah, baik kepada dirinya maupun bangsa Israel. Di mata Allah, kehidupan rohani seseorang pemimpin bangsa sungguh penting dan bermakna. Allah mengajarkan kepada Salomo hal lain yang paling hakiki dalam kehidupan Salomo, yang nampaknya mulai diabaikan, yaitu ketaatan terhadap ketetapan, peraturan, dan perintah Allah. Artinya, bagi Allah yang penting adalah siapakah Salomo di hadapan Allah, bukannya apa yang ia kerjakan dan usahakan bagi Allah. Orang Kristen seringkali terjebak untuk melakukan apa yang Salomo lakukan. Misalnya, memikirkan, mempersiapkan, dan mengerjakan berbagai proyek dan program gereja yang besar dan megah. Namun kita lupa siapa kita di hadapan Allah. Di tengah-tengah kesibukan saudara di dalam berbagai proyek dan program, Allah berfirman, bukan apa yang kamu lakukan, namun siapa kamu di hadapanku.
untuk kita merenungkan lebih lagi. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan suatu hal, prioritas apakah yang ada pada kita? Karya yang memuaskan atau ketaatan kita kepada Tuhan sebagai fokus karya kita? Perikop ini mengingatkan kita bahwa keindahan rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian kita. Tidak ada yang salah dengan rumah ibadah yang baik, namun sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik. Rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat. Hal itu berarti tidak hanya raga, jiwa manusia pun harus dibangun. Itulah fungsi utama rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan sepanjang hari ini. Biarlah kita memperhatikan sungguh-sungguh prioritas kita di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan bukan fokus kepada objek, tapi biarlah kita fokus kepada subjek, yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempunyai dari semua apa yang kita kerjakan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan, disadarkan dengan firman-Mu. Kami mau menjadi murid yang setia, yang dengar-dengaran kepada firman-Mu, dan kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya tidak ada yang sia-sia saat kami datang kepada Tuhan, saat kami mau berubah, saat kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang sudah menetapkan kami, bahkan menjadikan kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah Tuhan di dalam hidup kami. Nama-Mu yang kudus disebutkan di atas kami, karena Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.